Halo, selamat sore pemirsa. Berbagai persiapan jelang debat calon wakil presiden terus dilakukan. KPU hari ini menggelar rapat untuk membahas persiapan debat cawapres. Kabar tersebut beserta kabar agenda capres dan isu seputar pemilu akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Saya Tisa Noveni, inilah kabar pemilu untuk Anda. Kami kabarkan, Anda putuskan. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyesalkan tindakan penghentian penayangan iklan Videotron Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Kota Bekasi, Jawa Barat. JK menghimbau kepada pemasang video tersebut agar melapor ke Bawaslu. Inilah iklan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di layar Videotron yang berada di depan Grand Metropolitan Mall di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kota Bekasi, Jawa Barat sebelum dihentikan penayangannya. Sebanyak 5 Videotron menayangkan foto sosok Anies Baswedan secara berbarengan. Namun Selasa siang kemarin, Videotron tersebut sudah tidak menayangkan foto Anies Baswedan dan justru memutar iklan lain. Diketahui Videotron tersebut merupakan inisiatif dari @anisbubble dan @olpaemi Project untuk ditayangkan selama sepekan mulai 15 Januari hingga 24 Januari 2024. Namun baru sehari tayang, penayangan Videotron tersebut dihentikan tanpa kabar yang jelas. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan dalam kampanyenya di Kota Sorong menyesalkan penghentian penayangan Videotron dirinya. Menurutnya, Videotron tersebut merupakan bentuk ekspresi dukungan masyarakat terhadap calon yang didukung. Yang berbahaya juga kalau melarang. Melarang bahkan kalau ada banner diturunkan, kalau ada Videotron dilarang, itu baru masalah. Tapi kalau mengungkapkan justru itu kita hormati. Itu gimana Pak yang Videotron Pak? Tadi kita Videotron yang di Bekasi itu gimana ceritanya? Iya Pak, yang Saya sempat malah dicabut. tahu tadi pagi. Tapi betul ya? Sebenarnya saya nggak tahu juga. Cuman kan kabar beredar di sosmed. Tapi Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Tak hanya Anies, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala juga angkat bicara mengenai masalah ini. Ia meminta pihak pemasang Videotron melapor ke Bawaslu jika merasa pemasangan Videotron tersebut sudah sesuai aturan. Kalau itu kan ada aturannya, jadi nanti lapor ke Bawaslu aja, karena aturannya tidak boleh saling mengganggu kan. Ya tidak apalagi begitu, selama ada izinnya ya tidak boleh, pelanggaran namanya. Sementara itu, pihak Bawaslu Kota Bekasi mengaku belum mengetahui adanya penghentian tayangan Videotron Capres nomor urut 1. Komisioner Bawaslu justru mempertanyakan penyebab tayangan tersebut dihentikan. Yang mana tuh di take down-nya gara-gara apa? Ya, belum tahu. Suatu hal tidak bisa disebutkan oleh pihak terkait. Ya harus disebutkan dong, harus jelas. Jangan ngelempar isu terus kemudian nanya ke kita. Di take down-nya kenapa? Kan harus jelas dulu nih. Ya kan, sehingga saya bisa memberi keterangan kepada teman-teman. Gitu loh, harus dicari tahu dulu. Jadi jangan seolah-olah ini digering dulu, di take down Bang. Di take down-nya kenapa dulu? Kan begitu. Nah, ini agar bersikap netral kan Bawaslu ya dipandangnya, artinya akan melakukan ini jemput bola. Nah ini kan makanya teman-teman kan memberikan informasi, Bang ada kasus begini misalkan. Nah nanti kita akan telusuri kalau itu jadi informasi awal. Dari informasi yang dihimpun, layar Videotron tersebut diduga milik dari pihak mall. Namun pihak Grand Metropolitan Mall yang coba dikonfirmasi belum ada yang memberikan jawaban. Tim TV One mengabarkan. Akun media sosial Instagram Menko Polhukam Mahfud MD diretas pada Selasa pagi. Staf khusus Menko Polhukam Rizal Mustari menyebut segala unggahan dan pesan dari akun tersebut pada hari ini bukanlah ditulis oleh Mahfud MD. Saat ini akun tersebut tengah dalam upaya pemulihan. Dalam unggahan terakhir, akun Cawapres nomor urut 3 tersebut berisi video sejumlah tentara Israel yang tengah bermain bola dengan kutipan berbahasa Ibrani.
Video Wali Kota Medan, Bobi Nasution berjoget dengan gaya tangan dua jari mendukung calon presiden nomor urut 2 viral di media sosial. Inilah video berdurasi 25 detik yang memperlihatkan Wali Kota Medan Bobi Nasution bersama sang istri Kahiyang Ayu berjoget dengan gaya tangan dua jari mendukung pasangan Prabowo Gibran. Video yang bermula di TikTok tersebut pemirsa telah viral dan menuai polemik. Bobi Nasution dianggap tidak netral sebagai kepala daerah. Menanggapi hal itu pun Bobi menyatakan jika dirinya bukan aparatur negara atau ASN. Menantu Presiden Joko Widodo itu juga menegaskan jika dirinya lah memiliki hak politik meski berstatus kepala daerah. Saya rasa teman-teman paham, saya ini bukan ASN, beda. Saya bukan PNS, jabatan saya ini gak kayak yang di sebelah saya, mereka pensiunnya ada mungkin berapa puluh tahun lagi. Saya tahun ini pensiun. Jabatan saya cuman 5 tahun kalau tapi dari 2021 tahun ini saya selesai. Dan jabatan ini teman-teman juga tahu semua jabatan politis. Tugas saya sebagai wali kota Medan saya jalankan. Saya rasa saya jalankan. Dan tentunya saya ada hak politik juga. Dan untuk dijoget di TikTok itu saya rasa kalau ditanya itu kampanye atau tidak, ya kampanye. Capres nomor urut 1 dan Capres nomor urut 2 bersaing ketat dalam hasil survei terbaru versi LKPI Star Poll. Dari 6 provinsi di Pulau Jawa, paslon Prabowo Gibran meraih elektabilitas 35,5%, menang tipis terhadap paslon Anies Muhaimin dengan elektabilitas 33,2%. Persaingan elektabilitas antara ketiga paslon Capres Pilpres 2024 makin ketat. Terutama persaingan elektabilitas pada paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dari hasil survei terbaru Lembaga Konsultan Politik Indonesia Star Poll atau LKPI Star Poll, elektabilitas paslon nomor 2 unggul tipis dari paslon nomor urut 1. Peneliti senior Star Poll Kurniawan Zain menjelaskan, survei dilakukan pada 20 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024 dengan mewawancarai 2.500 orang yang berusia 17 tahun ke atas secara tatap muka di 38 provinsi di Indonesia. Hasilnya persaingan ketat terjadi di Pulau Jawa antara pasangan Prabowo Gibran dan pasangan Anies Muhaimin. Elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 35,5%, unggul tipis dari paslon Anies Muhaimin dengan elektabilitas 33,2%. Sementara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud hanya meraih elektabilitas 16,8%. Kalau kita nyatakan siapa yang paling berpeluang dengan margin error 2% tadi, itu sama kesempatannya. Itu sama-sama kesempatannya. Peluang untuk menangnya sama. Artinya tidak ada perbedaan signifikan mana yang lebih mana yang lebih tidak. Itu kecuali dengan paslon 03. Itu makanya kesimpulan kami mengarah kepada 2 putaran kan gitu loh. Dengan peluang terbesar terjadi antara 01 dan 02. Dengan temuan ini, LKPI Star Poll memprediksi pemilu presiden akan berjalan 2 putaran karena tidak ada seorang paslon pun yang mendapatkan suara lebih dari 50% plus 1. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum KPU mengadakan rapat persiapan debat bersama tim pasangan Capres-Cawapres dan tim media penyelenggara debat. Sejumlah persiapan telah dilakukan KPU selaku penyelenggara debat Capres-Cawapres. KPU akan membatasi jumlah pengawal pribadi pasangan Capres-Cawapres pada penyelenggaraan debat keempat Pilpres 2024. KPU juga telah menyiapkan skema pengamanan bagi para pasangan Capres-Cawapres. KPU menggelar debat keempat Pilpres 2024 pemirsa rencananya di Jakarta Convention Center pada Minggu 21 Januari mendatang.
Lantas bagaimana pemirsa persiapan KPU menjelang debat Pilpres keempat? Kita akan langsung menuju ke rekan kami, ada reporter TV One, ada Celia Alexandra. Celia, seperti apa persiapan KPU beberapa hari menghitung hari menuju debat keempat pada tanggal 21 Januari besok? Ya, Tisa dan juga pemirsa, baru saja Komisi Pemilihan Umum atau KPU ini selesai melakukan rapat finalisasi bersama dengan TV penyelenggara dan juga tim paslon yang sedang berlangsung dari pukul 13.00 hingga 14.00 tadi atau selama 1 jam lamanya berlangsung untuk membahas persiapan-persiapan memantapkan debat keempat Cawapres, khusus Cawapres yang akan berlangsung tanggal 21 Januari 2023 besok. Di mana ada beberapa persiapan-persiapan yang dibahas dalam rapat kali ini, yakni membahas mengenai panelis, moderator, maupun subtema yang akan dibahas nantinya. Tadi sedikit dari Agus Melas atau komisioner dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengatakan sekiranya ada 6 subtema yang akan nantinya dibahas di dalam debat yang akan berlangsung pada tanggal 23 Januari mendatang. Debat besok ini adalah debat khusus Cawapres pemirsa, di mana akan mempertemukan kembali 3 paslon dari nomor urut 1, 2, dan 3, yakni Cawapresnya Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Mahfud MD akan kembali untuk mengutarakan visi dan misinya membahas mengenai tema yang sudah dibahas dalam debat keempat, yakni membahas tema energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, dan juga serta masyarakat adat. Ini akan menjadi tema yang akan dibahas nantinya pemirsa dalam debat yang akan berlangsung pada hari Minggu besok, khususnya di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. KPU juga bersama dengan tim penyelenggara ini sudah memilih tempat untuk menjadi tempat debat yang akan berlangsung nantinya, yakni di Jakarta Convention Center atau JCC, di mana tempat ini dipilih karena ketersediaan venue. Selain itu juga mengingat bahwa di debat sebelumnya, debat Cawapres yang berlangsung tanggal 22 Desember kemarin, ini juga mengambil tempat yang sama, venue yang sama di JCC. Mengingat hal tersebut, KPU menimbang kembali bahwa tempat tersebut dilihat sudah menjadi tempat yang sangat familiar bagi 3 Cawapres, sehingga nantinya debat yang berlangsung ini akan berlangsung dengan mantap nantinya. Sementara kita akan melihat pemirsa bagaimana nantinya persiapan-persiapan lanjutan yang akan dilakukan oleh KPU khususnya nanti di venue yang akan berlangsung di tanggal 23 mendatang. Sementara demikian, Tisa, saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Celia Alexandra atas laporan Anda. Pemirsa, usai jeda kami akan kabarkan agenda kampanye Capres dan Parpol dari berbagai tempat. Tetaplah di Kabar Pemilu, kami kabarkan, Anda putuskan. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, hari ini dijadwalkan berkampanye di Bone, Sulawesi Selatan. Sebelum kampanye di Bone, Anies yang tiba di Kota Makassar Selasa malam, pemirsa menginap di rumah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkunjung ke Makassar, Sulawesi Selatan. Anies langsung disambut oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala di salah satu rumah makan yang berada di Jalan Bau Mangga, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar pada Selasa malam. Dalam pertemuan kali ini mereka melakukan makan malam bersama dan melakukan pertemuan tertutup. Usai makan, Anies pun memberikan pernyataan mengenai netralitas ASN di pemilu tahun ini. Bahwa aparatur sipil negara, TNI, Polri mendapatkan arahan untuk netral. Dan netral itu tidak ada ongkosnya. Kalau intervensi, maka ada ongkosnya. Harus melakukan hal-hal ekstra kalau mau intervensi. Tapi kalau netral, tidak ada hal yang harus dikerjakan di luar yang seharusnya. Dan saya percaya ASN, TNI, Polri akan netral. Setelah makan malam, Anies menginap di rumah Yusuf Kala. Pagi harinya, Anies bersama Yusuf Kala berangkat ke Kabupaten Bone untuk berkampanye di kampung halaman Yusuf Kala. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Reski, TV One mengabarkan.
Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara Natal 2023 bersama Kementerian BUMN. Prabowo hadir bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas, dan Menteri BUMN atau Wakil Menteri BUMN maksud kami pemirsa Kartika Wiratmojo. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara Natal 2023 bersama Kementerian BUMN di Jakarta Convention Center. Kedatangan Prabowo Subianto disambut meriah oleh para pengunjung. Halo Pak. Halo Pak. Acara Natal 2023 bersama Kementerian BUMN ini juga dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Prabowo Subianto hadir karena mendapat undangan langsung dari Menteri BUMN Erick Thohir. Acara ini dihadiri oleh ribuan karyawan Kementerian BUMN dan BUMN. Dari Jakarta, Alvin Saputra, Ihwanul Gofur, TV One mengabarkan. Ganjar Pranowo melanjutkan safari politik ke Kabupaten Tegal. Ganjar bertemu dengan kader PDIP dan para pendukungnya. Dalam pidatonya, Ganjar meminta kepada para pendukungnya untuk tidak takut ketika diintimidasi untuk memilih paslon selain dirinya. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengungkapkan perlawanan dari akar rumput secara diam-diam sering ia rasakan setiap kali bertemu rakyat. Dengan adanya potensi intimidasi dari beberapa pihak, dirinya meminta masyarakat untuk melawan dalam diam bahkan bergerak dalam diam. Selain bertemu pendukungnya, Ganjar juga menyempatkan diri mengunjungi Pondok Pesantren Mahadut Tolabah di Kecamatan Lebak-Siu, Kabupaten Tegal. Di sana Ganjar bersilaturahmi dengan ulama dan pengasuh ponpes. Selain itu Ganjar juga melakukan dialog dengan para santri. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melakukan safari politik ke Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di hadapan ribuan kader Partai Demokrat, selain meminta untuk mengangkat kembali kejayaan Partai Demokrat, AHY juga meminta kadernya untuk memenangkan pasangan Capres Prabowo Gibran pada pemilu 2024. Rombongan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tiba di lokasi sekitar pukul 3:30 sore. Didampingi sang istri Anissa Pohan, kedatangan AHY diserbu ribuan simpatisan pendukung Partai Demokrat yang telah menunggu sejak siang. AHY mengatakan kedatangannya di Pati kali ini merupakan kampanye untuk menyapa kadernya di Dapil Jawa Tengah 3, meliputi Kabupaten Pati, Rembang, Blora, dan juga Grobogan. Di hadapan ribuan kader dan simpatisan Partai Demokrat, AHY berjanji jika Partai Demokrat kembali ke pemerintahan dan kuat di parlemen, akan melanjutkan program pro rakyat yang telah digagas dan dijalankan era pemerintahan SBY dan Jokowi. AHY juga berjanji akan berjuang memperbaiki sejumlah permasalahan yang belum teratasi dengan baik seperti permasalahan yang dihadapi petani dan juga nelayan, kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Demokrat juga sangat konsisten. Kami tidak ingin hanya berucap-ucap, tapi komitmen kami untuk berjuang bersama pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 ini benar-benar kami ikhtiarkan, karena kami benar-benar berharap bahwa Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia 5 tahun mendatang. Dan artinya dengan itu Demokrat bisa kembali ke pemerintahan nasional. Dan dengan itu juga kita bisa berperan lebih banyak lagi.
AHY menargetkan 70 kursi di DPR RI pada pemilu 2024 nanti. Target tersebut dinilai pantas karena Partai Demokrat pada pemilu 2019 hanya mendapat 54 kursi di parlemen. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Usai jeda pemirsa, kita akan langsung melihat agenda kampanye Capres hari ini. Tetaplah di Kabar Pemilu, kami kabarkan, Anda putuskan. Para relawan pendukung Capres dan Cawapres di pemilu 2024 tidak henti-hentinya memberikan dukungan dengan mengadakan beragam kegiatan. Ada relawan Ganjar Mahfud yang memberikan makanan untuk pengemudi ojek online, kemudian relawan pedagang pendukung Prabowo Gibran mengadakan gerakan cinta pasar tradisional, dan relawan Amin yang membagi-bagikan souvenir. Berikut rangkuman ketiganya. Para relawan Anies Muhaimin di Blora, Jawa Tengah membagikan sejumlah souvenir pada para pengguna jalan. Sejumlah relawan juga menggelar sosialisasi dan mengajak warga untuk mencoblos Anies di pemilu mendatang dengan menggunakan alat peraga surat suara. Ketua Relawan Amin, Randu Platung, Muhammad Ali mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka mensosialisasikan dan juga memperkenalkan kepada warga sosok calon pemimpin Anies Muhaimin yang bisa membawa perubahan yang lebih baik. Ratusan pengurus dan anggota Relawan Pedagang Indonesia Maju menggelar acara Gerakan Cinta Pasar Tradisional atau Genta di Pasar Parung Bogor, Jawa Barat. Tim relawan menggelar senam bagi emak-emak dan membagikan susu dan makan siang gratis bagi pedagang, serta pengobatan gratis dengan menghadirkan 10 tenaga medis yang langsung diserbu warga. Panitia juga membagikan kupon belanja gratis bagi peserta senam dan warga bisa langsung dibelanjakan ke pedagang di Pasar Parung. Saat makan siang, panitia membagikan 1.000 kotak nasi untuk para pedagang tradisional dan kuli pikul yang ada di sekitar pasar. Sukarelawan Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Barat mengadakan program Jumat Berkah dengan membagikan makanan dan minuman untuk pengemudi ojek online atau ojol. Diinisiasi oleh santri dukung Ganjar, mereka menyambangi langsung salah satu tempat di mana para pengemudi ojek online ini berkumpul, seperti di Jalan Sriwijaya, Mataram, dan juga Jalan Catur Warga. Kegiatan ini merupakan salah satu program yang sejatinya rutin mereka lakukan, mengikuti jejak Ganjar Pranowo yang sangat dekat dengan rakyat, mendengarkan rakyat di akar rumput. Tim TV One mengabarkan. Lantas bagaimana aktivitas kampanye calon presiden hari ini? Kita tanyakan langsung kepada sejumlah reporter TV One. Pemirsa, ada Andi Rahmat di Bone untuk kampanye Anies Baswedan. Kemudian ada Agam Rizky di Kementerian Pertahanan untuk mengetahui kegiatan dari Prabowo Subianto. Dan juga ada Teguh Joko Sutrisno di Semarang untuk mengetahui kegiatan kampanye dari Ganjar Pranowo. Pertama kita akan menuju ke Joko Sutrisno di Semarang, Jawa Tengah untuk agenda kampanye dari Ganjar Pranowo. Silakan Teguh. Joko Sutrisno. Ini Ganjar mengunjungi beberapa titik di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal. Dan di Batang, Ganjar Pranowo menemui sejumlah pengemudi truk ya yang di Pasar Limpung Batang yang para supir ini berterima kasih kepada Ganjar Pranowo karena waktu menjadi gubernur bisa meniadakan pungli-pungli yang ada di Jembatan Timbang. Kemudian dari Batang, Ganjar menuju ke Kendal, di sana menemui para perajin rokok linting ya di Kendal, kemudian bergeser ke Kendal lagi yang ada di kecamatan lain, yaitu di Taman Wisata Tirto Arum, yang bertemu dengan para kader dan para caleg dari 4 partai pendukung Ganjar Pranowo, yaitu P3, kemudian PDI Perjuangan, Partai Perindo, dan Partai Hanura. Di sini Ganjar memberikan semangat bagi para relawan, kemudian para kader untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah, kemudian juga meraih suara banyak bagi partai-partai pendukung ini. Kemudian Ganjar setelah dari pertemuan dengan para relawan dan para kader dari partai pendukung, kemudian bertemu dengan komunitas milenial dan komunitas Gen Z untuk menampung aspirasi mereka terkait dengan peluang usaha, kemudian peluang pekerjaan dan juga akses pendidikan. Dan di sini Ganjar menerima masukan banyak sekali dari para kaum milenial yang akan dijadikan masukan bagi Ganjar untuk ketika nanti terpilih menjadi presiden. Demikian. Terima kasih Teguh
Joko Sutrisno atas laporan Anda langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya kita menuju ke Jakarta. Pemirsa, ada Agam Rizky di Kementerian Pertahanan untuk mengetahui kegiatan Prabowo Subianto pada hari ini. Silakan Agam Rizky. Ya baik, Tisa dan juga pemirsa, hari ini calon presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto diagendakan akan hadir pada agenda penguatan anti korupsi dan juga program penyelenggaraan negara berintegritas atau Paku Integritas. Nantinya program ini akan diselenggarakan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di Gedung Merah Putih KPK, di mana agenda ini merupakan agenda yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, Tisa dan juga pemirsa, sebelumnya dari kedua paslon lain yaitu Ganjar Mahfud dan juga Anies Baswedan, mereka telah berkonfirmasi akan menghadiri kegiatan ini dan juga akan berdiskusi bersama bagaimana penanganan korupsi yang ada di Indonesia, dan juga nantinya ketiga paslon ini akan ditanyakan kepada KPK terkait penyampaian persoalan dan hambatan yang selama ini terjadi dalam penanganan KPK yang dihadapi oleh KPK. Dan menurut Jubir KPK Ipi Mariati mengungkapkan bahwa KPK berharap dengan adanya program ini dapat mendukung upaya penguatan pemberantasan korupsi sesuai dengan ratifikasi UNCAC dan Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies. Untuk sementara demikian, Tisa, kembali ke studio. Soal agenda bahwa hari ini akan menghadiri debat ataupun juga dialog bersama dengan KPK, apakah Anda mendapatkan informasi siapa-siapa saja panelis yang akan memperdalam jawaban-jawaban dari calon presiden termasuk juga Prabowo Subianto? Ya baik Tisa, untuk sementara kami masih belum mendapatkan informasi siapa saja panelis yang akan hadir pada agenda ini. Namun kami mendapatkan informasi bahwa nantinya Prabowo Subianto akan hadir dari rumahnya yaitu di Hambalang untuk menuju di KPK pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tisa. Ya, selain memiliki agenda mungkin di kementerian hari ini berkantor sebagai Menteri Pertahanan, apakah mungkin Prabowo juga bertemu dengan sejumlah pihak yang memberikan dukungan secara politis? Ya, memang Tisa, hari ini agenda Prabowo Subianto sebelum datang di KPK diagendakan Prabowo Subianto menghadiri agenda internal begitu, yang di mana agenda tersebut bertepatan di Kementerian Pertahanan ini. Tisa. Baik, terima kasih Agam Rizky atas laporan Anda langsung dari kantor Kementerian Pertahanan mengabarkan agenda dari Prabowo Subianto. Selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda bergabung secara live by phone dengan rekan kami ada Andi Rahmat, kontributor TV One yang berada di Bone untuk mengabarkan agenda ataupun kegiatan kampanye dari Anies Baswedan. Silakan Andi Rahmat dengan laporan Anda. TV One di mana Anda berada, yang dapat kami kabarkan langsung dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, bahwa kegiatan ini itu disambut meriah oleh masyarakat dan tim relawan yang ada di Kabupaten Bone dan juga yang hadir di kabupaten tetangga. Mereka mengeluhkan kelangkaan BBM dan pupuk yang ada di kabupaten masing-masing. Anies berjanji ketika dia terpilih bersama Muhaimin Iskandar di pemilu ke depan, di depan mata nanti, dia berjanji 100 hari kepemimpinannya akan menuntaskan masalah ini baik di Kabupaten Bone walaupun di seluruh Indonesia yang bermasalah dengan pupuk dan kelangkaan minyak, begitu. Setelah ini kemana rencana kegiatan dari Anies Baswedan? Apakah selama 1 hari full akan dilaksanakan di Bone? Hari ini Anies Baswedan kembali ke rumah jabatan atau rumah kediaman mantan Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla, dan mungkin sebentar akan beranjak ke Kabupaten Baru untuk melaksanakan kampanye berikutnya, begitu. Nah. Baik, terima kasih Andi Rahmat atas laporan Anda langsung dari Bone. Ya. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami kabarkan, Anda putuskan. Oknum pegawai Perundam Tirta Dharma Ayu Indramayu, Jawa Barat mengunggah foto Megawati berpakaian renang. Terlihat dalam foto yang diunggah oknum pegawai PDAM itu, Presiden kelima Republik Indonesia itu menggunakan pakaian renang berwarna merah.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum PDAM Tirta Dharma Ayu Kabupaten Indramayu Jawa Barat digemparkan oleh salah satu oknum pegawai yang memasang foto Megawati Soekarno Putri dengan pakaian renang pada status pesan singkat. Foto tersebut menyebar di kalangan para pegawai Perumdam Tirta Dharma Ayu Indramayu dan masyarakat. Sementara itu, Direktur Utama Perumdam Tirta Dharma Ayu Indramayu, Adi Setiawan menjelaskan, informasi terkait pemasangan foto pornografi yang dilakukan oleh oknum pegawainya telah membuat resah masyarakat. Salah satu pegawai Perumdam Tirta Dharma Ayu diduga telah mengupload atau memasang status yang berisi konten pornografi terkait dengan simbol negara atau pribadi perseorangan, dan mohon maaf apabila memang itu telah menimbulkan keresahan, dan kami tegas bahwa tindakan daripada pegawai PDAM yang merendahkan martabat negara adalah larangan di dalam peraturan kepegawaian, dan itu merupakan sanksi berat. Pihak PDAM melaporkan kasus ini ke Polres Indramayu agar dilakukan pemeriksaan terhadap oknum pegawai yang telah menyebarluaskan foto tersebut. Pihak PDAM juga telah menonaktifkan oknum pegawai yang telah mengunggah konten pornografi tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opi Raharjo, TV One mengabarkan. Tim Pemenangan Nasional pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapati adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh salah satu paslon. Pelanggaran tersebut berupa adanya politisasi bantuan sosial dan juga politisasi terhadap para kepala desa. Tim Hukum Nasional dari Timnas Pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, mengajak masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu. Pasalnya, tim pemenangan Amin mendapati adanya kecurangan pada salah satu paslon yang dianggap mempolitisasi bantuan sosial dan juga para kepala daerah ataupun kepala desa di beberapa daerah yang melakukan hal serupa. Politisasi bansos dilakukan dengan membagi-bagikan bantuan sosial yang pada dasarnya menggunakan dana APBN, namun diikuti dengan atribut dari salah satu paslon. Selain itu, adanya pemanggilan terhadap para kepala desa di beberapa daerah untuk mendukung salah satu paslon juga dianggap sebagai pelanggaran pemilu oleh Timnas Amin. Kami sangat dibantu dan didukung oleh sebuah kawan-kawan media. Demikian, terima kasih. Dalam hitungan hari, tahapan pemilu 2024 akan sampai pada tahapan krusial, yaitu pemungutan suara. Sayangnya, jelang tahapan menentukan tersebut, terjadi beberapa praktek kecurangan yang semakin masif dan beraroma korupsi. Baru-baru ini, misalnya, terjadi pembagian bansos di beberapa wilayah yang menggunakan dana APBN, tetapi terdapat logo paslon tertentu dalam paket tersebut. Selain itu, di salah satu daerah, bansos dibagikan langsung oleh seorang pemimpin negara di depan baliho besar salah satu paslon. Pembagian bansos ini sengaja digeber menjelang pemilu, seiring dengan kenaikan anggaran perlindungan sosial di tahun 2024, yaitu sebesar 496,8 triliun. Hari ini tim kampanye nasional Prabowo Gibran melakukan rapat koordinasi. Bagaimana rapat koordinasi tersebut berlangsung, pemirsa? Kita langsung menuju ke rekan kami, ada Shena Damayana yang berada di lokasi rapat koordinasi TKN Prabowo Gibran. Silakan, Shena. Ya, Tessa Noveni, pada hari ini Prabowo dan juga Gibran TKN ini menyelenggarakan rapat koordinasi nasional tentang hukum dan juga advokasi, tepatnya di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Pemirsa juga bisa dilihat di belakang saya, ini rapat sedang diistirahatkan untuk melaksanakan isoma, pemirsa, yang dimana dimulai dari jam setengah 12, sekitar jam setengah 12 tadi. Juga setengah jam sebelumnya di jam 11 ini Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan sudah dipenuhi oleh relawan ataupun pendukung dari Prabowo dan juga Gibran, dan menggunakan baju biru muda, berwarna biru muda khas pasangan calon nomor urut 2. Acara ini juga dihadiri oleh tim hukum dari TKN dan juga TKD, juga ada unsur partai koalisi serta partai politik, serta juga dari para relawan dan juga organisasi. Kegiatan rapat ini
membahas tentang perkembangan, langkah-langkah, dan juga strategi hukum advokasi ke depan, di mana juga tadi Wakil Komandan Eko, Hukum dan juga Advokasi TKN, M. Maulana Bungaran ini menyatakan bahwa akan terus mengawal Prabowo Gibran ke depan dari sisi hukum agar tidak terjadi kecurangan pada Pilpres 2024. Kendati demikian, pemirsa, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming ini dikabarkan batal untuk hadir ke Hotel Dharma Wangsa Jakarta Selatan ini, dikarenakan tadi sempat melaksanakan beberapa agenda lainnya yang tadi juga digantikan oleh Rosan Ruslani selaku tim atau ketua dari TKN Prabowo Gibran. Adapun pemirsa, hari ini Prabowo Gibran melakukan beberapa agenda Kementerian Pertahanan dan juga akan dilanjutkan di malam hari nanti, di mana Prabowo ini akan mendatangi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk menandatangani integritas berantas korupsi bersama dengan paslon lainnya, yaitu Anies Imin dan juga Ganjar Mahfud MD. Demikian. Ada Bayana atas laporan Anda. Pemirsa, KPU Kabupaten Kudus, Jawa Tengah temukan ribuan surat suara yang rusak saat proses pelipatan dan penyortiran. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut. KPU Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menemukan ribuan surat suara yang rusak saat proses pelipatan dan penyortiran surat suara. Ribuan surat suara rusak juga ditemukan oleh KPU Parepare, Sulawesi Selatan saat melakukan penyortiran. KPU Kudus menemukan ribuan surat suara rusak saat melakukan penyortiran. Surat suara rusak meliputi Presiden Wakil Presiden sejumlah 4.134, DPR RI sejumlah 4.222, DPRD Provinsi sejumlah 2.686, dan DPRD Kabupaten Kudus 2.867 surat suara. Menurut Kasubag Logistik KPU Kudus, Arika mengatakan, surat suara rusak nantinya dibuatkan berita acara untuk selanjutnya dilaporkan kepada KPU Pusat. Pelipatan dan sortir suara terus dikebut oleh KPU Kudus, mengingat penyedia memberikan batasan dan produksi percetakan surat suara, sehingga sebisa mungkin data surat suara rusak segera dikirim untuk dicetak kembali atau dikirim yang baru. Lebih dari 15.000 surat suara untuk pemilu 2024 ditemukan rusak usai proses sortir dan pelipatan surat suara di gudang KPU Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kerusakan pada surat suara ini umumnya ditemukan karena adanya coretan dan robek pada surat suara. KPU Parepare saat ini sudah membuat berita acara untuk pergantian surat suara yang rusak tersebut. Surat suara yang rusak telah dipisahkan dan akan dimusnahkan. Dari Kudus, Jawa Tengah dan Parepare, Sulawesi Selatan, Galih Manunggal, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Ribuan calon pemilih di beberapa daerah antusias ajukan permohonan pindah pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Dan berikut rangkuman kabarnya untuk Anda. Duplak sendiri nih. Kantor KPU Sleman, Yogyakarta dipenuhi ribuan mahasiswa yang hendak mengurus surat pindah memilih dari daerah asalnya ke TPS di Sleman. Sebab mereka tidak bisa pulang ke daerah asalnya untuk mencoblos saat pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang. KPU Sleman menambah petugas untuk membantu mempercepat proses pembuatan surat pindah memilih. Hingga kemarin sudah lebih dari 16.000 warga yang mengurus pindah memilih. Sejak dibuka beberapa hari lalu, layanan pindah wilayah pemilihan yang dibuka KPU Kota Salatiga di kampus UKSP Salatiga selalu dipenuhi oleh mahasiswa yang antusias untuk menggunakan hak pilihnya di Kota Salatiga karena tidak memungkinkan untuk memilih di daerah asalnya. Salah satu alasan para mahasiswa ini tidak mau kehilangan hak pilihnya dalam pemilu 2024 karena mereka ingin memilih presiden pilihan mereka. Selain itu, beberapa mahasiswa juga mengaku pemilu 2024 ini merupakan pemilu pertama sehingga mereka tidak mau kehilangan hak pilih mereka karena tak bisa kembali ke daerah asal. Santri sejumlah pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur berbondong-bondong mendatangi Komisi Pemilihan Umum Jombang untuk mengajukan pindah memilih dalam pemilu 14 Februari mendatang. Alasan santri ingin menggunakan hak pilihnya tanpa harus pulang meninggalkan kegiatan pesantren. Para santri yang mengajukan pindah memilih berasal dari daerah luar provinsi dan dalam provinsi. Hingga Senin siang, jumlah DPD tambahan telah mencapai 1.000 lebih. Mayoritas berasal dari santri dari beberapa pondok pesantren. Ada 4 pemilih yang bisa mendaftar pindah memilih hingga sepekan sebelum pemungutan suara, yaitu pemilih yang rawat inap di rumah sakit,
penghuni lapas, pegawai pindah tugas, dan terjadinya bencana alam. Tim TV One mengabarkan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama Sira Safira. Saya Tisa Noveni undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa kami kabarkan, Anda putuskan.